Bab 461. Chen Ye, apa yang kamu bicarakan? Ngomong-ngomong, ketiga pria tadi. Wei Ying memiliki ketakutan yang berkepanjangan, bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang mati dengan begitu jelas. Kuncinya adalah pihak lain mati di depannya. Chen Ye yang melakukannya. Meskipun Chen Ye juga menggunakan tangannya di gym seni bela diri ibunya terakhir kali, tampaknya pria itu tidak mati, dan arena terlalu jauh darinya, jadi dia tidak bisa melihat detailnya. Chen Ye menepuk pundak Wei Ying, ayo pergi. Kamu juga tahu bahwa aku memiliki status khusus, dan aku membela diri. Wei Ying percaya bahwa Chen Ye tidak akan membunuh orang tanpa pandang bulu. Keduanya meninggalkan rumah Lin, mengambil mobil, dan langsung pergi ke apartemen guru. Keluarga Lin benar-benar terekspos di ibu kota karena mereka kehilangan formasi. Tidak lama kemudian, seorang pria tunawisma yang keluar dari taman secara alami menemukan keluarga Lin yang tiba-tiba muncul. Dia tampak sedikit terkejut, dan bahkan menggosok matanya. Darah di tanah tidak terlalu mengejutkannya. Dia berjalan menuju pintu rumah Lin yang rusak, tetapi sebelum dia sampai di sana, dia berhenti, mengangkat kepalanya dan menatap kepala suram dan berdarah yang tergantung di atasnya. Dia duduk di tanah dengan ketakutan, dan kemudian berjalan menuju kantor polisi terdekat. 10 menit kemudian, keluarga Lin benar-benar diblokir. Lei Shuwei dan Bai Lixiong tiba satu demi satu. Bai Lixiong melirik deretan kepala, matanya terkunci dengan ekstrim. Badai melonjak di hatiku. Keluarga Lin hancur. Dia secara alami tahu siapa yang melakukannya, dan dia tidak perlu memikirkannya sama sekali. Berani menghancurkan keluarga Lin, dan hari ini, hanya bisa satu orang. Chen Ye. Dia tahu bahwa Chen Ye pasti akan marah, tetapi dia tidak menyangka bahwa kemarahan ini akan secara langsung menghancurkan sebuah keluarga. Orang gila. Benar-benar gila. Sebagai keluarga tingkat atas, setelah keluarga Lin dihancurkan, situasi di dunia seni bela diri Tiongkok akan benar-benar kacau. Itu bahkan akan menyebabkan kepanikan, dan diperkirakan bahwa pasukan dan departemen yang tak terhitung jumlahnya akan berpartisipasi dalam buku Chen Ye. Harganya terlalu besar. Jenderal, 3 mayat juga ditemukan, tetapi identitas dan asal mereka tidak dapat ditemukan. Bawa aku ke. Setelah lebih dari 10 detik, Bai Lixiong datang ke halaman keluarga Lin, seorang prajurit dari Kam bergerigi mengangkat kain putih dan meliriknya. Asal tidak diketahui. Tetapi ketika dia melihat seragam Tao di sekelompok orang dan logo di dada seragam Tao, matanya tiba-tiba menyusut. Ketiganya sebenarnya adalah murid Fang Zhenye. Sial. Hal-hal yang sangat besar. Rumput, apakah Chen Ye ini benar-benar akan melawan penjaga Huaxia? Ada apa dengannya? Kali ini dia tidak menghadapi keluarga, tapi keberadaan yang berada di atas sistem Huaxia. Telapak tangan Bai Lixiong berkeringat, setelah berpikir selama beberapa detik, dia menghela nafas dalam-dalam, mengetahui bahwa air yang tergenang ini benar-benar terganggu oleh Chen Ye. Dia mengangkat telepon dan memutar nomor kantor di Zhongnanhai. No. 1. Sesuatu yang besar terjadi, dan keluarga Lin dihancurkan oleh Chen Ye. Apa yang kamu katakan? Apakah sumber informasinya sudah dikonfirmasi? Suara terkejut datang dari ujung telepon yang lain. Tentu, aku di tempat kejadian. Juga, 3 murid Fang Zhenye juga dipenggal oleh Chen Ye. Ujung telepon yang lain berhenti selama 10 detik penuh, dan kemudian berkata, kemarilah dan segera adakan pertemuan darurat. Bocah bau ini. Apakah para jenius yang benar-benar ingin menembus China bersedia menyerah? Huaxia, wilayah administratif khusus Hong Kong. Terletak di Cina Selatan, di sebelah timur muara Sungai Mutiara. Hong Kong, bersama dengan New York dan London di negara-negara M, juga dikenal sebagai Pelabuhan Nuremberg. Ini adalah salah satu dari 3 pusat keuangan utama di dunia dan kota tingkat pertama di dunia. Ada sebuah gunung di sebelah barat Xinjiang yang disebut Gunung Jiangdao. Gunung Jiangdao adalah salah satu gunung suci di China. Pada saat ini, di puncak Gunung Jiangdao, di sebuah istana kuno dan khusyuk, seorang lelaki tua yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Karena pada saat ini, ada 3 tablet batu giok di depannya yang langsung hancur. Kartu giok ini adalah kartu giok kehidupan. 3 plakat giok ditulis dengan nama Fang Yuanji, Fang Yuanfeng, dan Fang Yuanhai. Begitu rusak, itu berarti ketiga orang ini sudah mati dan jiwa mereka semua hilang. Tak berdaya.
Orang tua itu tiba-tiba berdiri, matanya merah. Kemarahan yang tak terlihat menyapu tubuhnya. Barang antik berharga yang ditempatkan di sekitar semuanya hancur. Bahkan ada retakan yang mengerikan di tanah. Bagaimana mungkin? 3 muridku mati. Chen Ye, kamu binatang kecil berani menyentuh Fang Zhenyeku. Aku ingin dia mati. Aku ingin dia dikuburkan bersama muridku. Raungan histeris Fang Zhenye bergema di seluruh aula. Siapa yang mengira bahwa beberapa orang yang dia kirim beberapa jam yang lalu dikirim ke Huangquan olehnya secara tiba-tiba. 3 orang kunci tahu metode pembentukan, selama mereka bertiga bergabung, tidak mungkin bagi Tuan Cina biasa untuk menanggungnya. Tapi sekarang, mengapa ini hasilnya? Dia tidak bisa menerimanya. Fang Zhenye meninju batu kuno di rumah, dan batu itu langsung retak. Dia mencoba menekan amarahnya, tetapi ternyata dia tidak bisa menahannya sama sekali. Tidak ada yang berani berdiri di seberang Fang Zhenye, apalagi memindahkan orang-orangnya. Dia tidak tahan lagi, mengeluarkan mesin dari lemari, dan menekan beberapa angka pada mesin. Dalam sekejap, 18 wajah tua muncul di layar. Fang tua, di malam hari, apa yang kamu lakukan dengan perangkat darurat ini? Fang tua, kamu tidak terlihat baik. Satu demi satu, tawa dan lelucon terdengar, tetapi wajah Fang Zhenye menjadi semakin jelek. Setelah waktu yang lama, Fang Zhenye membuka mulutnya dan berkata, mulai konferensi pengadilan wali. Hari ini saya ingin mencoba satu orang, nama putra ini adalah Chen Ye. Dari Huaxia Jiangcheng, putra ini mengabaikan hukum Tiongkok dan membantai banyak keluarga. Metode yang kejam. Saya mengirim 3 murid untuk memikirkannya. Untuk menghalangi, tapi dia langsung dieksekusi. Anak ini tidak boleh tinggal. Saya memulai pertemuan percobaan ini, hanya ingin memusnahkan 9 klannya, dan semua orang yang terkait dengan putra ini. Mendengar kata-kata dingin, ada keheningan. Setelah beberapa detik, seseorang mengangguk dengan marah. Seseorang berdiri di posisi Fang Zhenye tanpa ragu-ragu. Binatang kecil ini sangat berani. Itu harus dihukum. Aku setuju. Saya setuju. Tetapi segera, beberapa orang juga mengajukan keberatan, saya tidak setuju. Masalah ini masih perlu diselidiki. Kata-kata Fang Zhenye tidak cukup. Saya juga tetap netral, ini agak aneh. Fang Zhenye melirik sekelompok orang dengan pendapat yang berlawanan dan netral, dan mendengus dingin, apakah menurut Anda perlu bagi saya untuk berbohong? Saya, seorang penjaga Tiongkok, ingin menjebak seorang junior. Seorang lelaki tua membelai janggutnya dan berkata tanpa basa-basi, Fang Zhenye, ada terlalu banyak keraguan tentang masalah ini. Pertama, mengapa putra ini membantai keluarga orang lain tanpa alasan? Semuanya harus menjadi kata yang rasional. Kedua, Anda mengapa apakah murid ini menghentikan anak ini? Ketiga, apakah terlalu berlebihan bagimu untuk mengadakan pertemuan percobaan untuk seorang anak? Kamu bisa membiarkan pasukan resmi Tiongkok mengambil tindakan, tetapi kamu tidak melakukannya. Fang Zhenye menatap lelaki tua yang mengajukan keberatan dalam gambar, dan berkata dengan marah, dalam hal ini, setelah 3 hari, semua orang akan tiba di Huaxia Xianjiang, dan kami akan memilih. Matanya memiliki niat membunuh yang dingin. Tidak peduli apa, dia akan membuat Chen Ye membayar harga yang mahal. Bab 462. Universitas Normal Beijing, Apartemen Kelas. Chen Ye menuangkan segelas air matang untuk Wei Ying dan bertanya, bagaimana perasaanmu saat kamu melemparkan pedang es tadi? Wei Ying menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, perasaan semacam itu sangat halus. Ini seperti, saya tidak tahu. Dia menggaruk kepalanya, sedikit kesal. Apa yang harus saya lakukan? Saya merasa ada masalah. Sepertinya saya menderita skizofrenia. Apakah Anda ingin saya menemui dokter? Saya selalu merasa ada suara dan seseorang yang mengendalikan saya. Dia bisa berbicara dengan saya, dan bahkan mengatakan bahwa dia adalah tubuh yang sangat dingin. Pada akhirnya, dia masih mengungkapkan keraguan di dalam hatinya. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk memberitahu orang tuanya atau bahkan sahabatnya tentang hal ini. Orang-orang itu benar-benar akan menganggapnya orang gila. Di depannya, Chen Ye tidak diragukan lagi adalah orang terbaik untuk diajak bicara. Chen Ye mengerutkan kening, tebakannya benar, batu bumi yang dalam tidak bisa menahan tubuh dingin berdarah di tubuh Wei Ying. Ini bukan skizofrenia, ini adalah kekuatan kohesi garis keturunanmu, atau bisa dikatakan dirimu yang lain. Chen Ye hanya bisa menjelaskannya seperti ini.
Aku yang lain. Bagaimana jika aku dikendalikan oleh orang ini suatu hari nanti? Akankah dia melahapku? Akankah aku mati? Wei Ying mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Dia tidak mengerti beberapa hal, tapi itu tidak berarti dia bodoh. Ini juga alasan mengapa aku membiarkanmu berkultivasi. Kamu masih bisa mengendalikan sedikit tubuh sedingin darah sekarang, tetapi di masa depan, pengalaman sedingin darah ini akan menjadi lebih dan lebih kuat. Dia mewakili ekstremmu, haus darah. Mungkin menjadi iblis, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah berkultivasi. Semakin kuat kekuatan Anda, semakin kuat kesadaran dan jiwa Anda, sehingga Anda dapat menekan tubuh sedingin darah, dan bahkan menggunakan tubuh sedingin darah untuk memperkuat diri sendiri. Mendengar kata-kata Chen Ye, Wei Ying mengerutkan kening dan wajahnya memucat. Dia tidak ingin dikendalikan. Ini hanya latihan. Ruang tamu hening untuk beberapa saat, dan tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, matanya tegas, saya pasti akan berkultivasi dengan baik. Setelah berbicara, Wei Ying berdiri dan berjalan menuju apartemennya. Tapi segera, dia berbalik, menjulurkan lidahnya, dan berkata, Chen Ye, aku sedikit takut sendiri, bisakah aku tinggal di sini sebentar? Hanya sebentar. Chen Ye menatap Wei Ying dan mengangguk. Dia masih harus disalahkan untuk ini dia membunuh seseorang di depan Wei Ying, yang cukup untuk menjadi mimpi buruk gadis itu. Metode kuncinya sangat brutal. Wei Ying mendapatkan jawaban Chen Ye, tersenyum, lalu duduk di sisi Fa dan mulai berlatih. 1 meter di sekelilingnya terasa dingin. Chen Ye tidak peduli dengan Wei Ying lagi, dan mengeluarkan buku catatan yang ditemukan Bao Xinhe dari keluarga Lin dari pemakaman reinkarnasi. Buku ini berisi simbol dan kata yang sangat kompleks. Hanya dia dan Ye Tianzeng yang bisa memahami ini. Misalnya, kata membunuh jika diungkapkan dalam bahasa umum antara ayah dan anak, adalah salib baja. Namun, karena sudah terlalu lama, Chen Ye tidak dapat mengingat beberapa hal dengan jelas. Chen Ye bisa memikirkan bagaimana pergi siang dan malam ketika ayahnya terjebak. Tapi tidak mampu. Ayah tahu bahwa dia akan pergi ke rumah Lin untuk menemukannya, tetapi dia takut dipindahkan, jadi dia mengungkapkannya seperti ini. Keluarga Lin tidak akan curiga, tetapi hanya akan berpikir bahwa ayahnya melewatkan waktu. Chen Ye membalik halaman demi halaman, dan setiap simbol diterjemahkan ke dalam karakter Cina. Setelah 1 jam penuh, dia akhirnya mengerti apa artinya. Chener, aku tahu kamu harus membaca surat ini sekarang, saat ini aku pikir aku harus dipindahkan, jangan kecewa jika kamu belum melihatku. Sekarang Anda memiliki kekuatan ini, saya sangat senang untuk ayah saya. Meskipun saya terjebak untuk ayah saya, tidak ada bahaya, jadi jangan khawatir. Sekarang kamu adalah pilar keluarga. Kamu harus melindungi ibumu. Ibumu adalah wanita yang baik. Saya telah menderita terlalu banyak selama bertahun-tahun. Keinginannya selalu agar keluarga kami dapat dikenali oleh keluarga Jiang. Saya mencoba untuk membantunya mencapainya, tetapi ternyata tidak mungkin. Tapi sekarang, saya percaya bahwa Chener, Anda pasti bisa melakukannya. Selama ketidakhadiran saya harap Anda harus merawat ibu Anda dengan baik. Ibu Anda menderita rematik di penjara hantu selama beberapa tahun terakhir. Jika Anda memiliki kesempatan, bawa dia ke rumah sakit terbaik. Saya ragu-ragu untuk waktu yang lama tentang kalimat berikutnya, tetapi memutuskan untuk memberi tahu Anda. Sebenarnya, saya masih harus berterima kasih kepada keluarga Lin. Tanpa keluarga Lin, saya tidak akan bisa tenang dan memikirkan hal-hal ini. Pertama, saya aman untuk sementara. Setidaknya tampaknya sangat sulit bagi orang biasa untuk membunuh saya. Tampaknya ada kekuatan dalam diri saya yang diam-diam melindungi saya. Saya tidak tahu apakah saya memahaminya dengan benar, tetapi setidaknya Lin keluarga pernah mencoba melakukan sesuatu kepada saya, tetapi masih gagal, dan bahkan gagal, pria yang melakukannya juga terluka parah. Kedua, selama ini, saya menemukan bahwa keluarga Lin membawa saya pergi untuk sesuatu atau beberapa informasi yang ditinggalkan oleh kakek Anda. Saya pikir keluarga Lin tertarik pada keluarga Peirong pada awalnya, tetapi pada akhirnya saya menemukan bahwa penjara hantu atau keluarga Lin, tampaknya tertarik pada beberapa hal tentang keluarga Jiang Cheng Ye saya. Saya banyak memikirkannya. Saya memilah semua pengalaman saya dan menemukan bahwa keluarga Ye di Jiangcheng penuh dengan keraguan. Sejak ibumu mengandungmu, kakekmu sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Dia tahu jenis kelaminmu dan menamaimu lebih awal ketika Anda berusia 1 tahun, kakek Anda tampaknya memiliki upacara khusus setiap tahun. Sebelum Anda berusia 3 tahun,
dia membawa Anda ke 3 tempat, satu di Xianjiang, yang lain di Gunung Kunlun, dan yang lainnya tidak dia jelaskan. Dia mengatur segalanya untukmu dengan tertib, bahkan sedikit bertele-tele ingat batu yang dia berikan padamu di hari ulang tahunmu. Inilah yang kakek saya minta untuk saya berikan kepada Anda, dan bahkan waktunya pun harus sangat tepat. Jika Anda punya waktu dan ingin menjelajahi pengalaman hidup Anda bisa pergi ke pegunungan Xianjiang dan Kunlun. Juga, kakek Anda memiliki hubungan dekat dengan seseorang. Saya tidak tahu nama orang ini, tetapi dia memiliki simbol tato di lehernya. Di halaman terakhir. Sejauh ini, jangan lupa. Pastikan untuk merawat ibumu dengan baik dan jangan biarkan dia terluka sedikitpun. Chen Ye mengerutkan kening, membuka halaman terakhir, dan tentu saja ada polanya. Ini adalah bahasa Sanskerta kuno, dan meskipun gambar ayahku bengkok, gambar itu masih dapat dilihat secara kasar. Chen Ye menemukan bahwa segala sesuatunya menjadi semakin rumit. Kakek pernah membawanya ke pegunungan Xianjiang dan Kunlun. Jika dia menebak dengan benar, dia seharusnya pergi ke Kunlunsu ketika dia masih sangat muda, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Ada juga Xianjiang, dia tidak menyangka bahwa seorang lelaki tua akan membawa seorang anak yang belum berusia 3 tahun untuk bepergian ke Xianjiang. Pasti ada rahasia yang mengejutkan di sini. Ini tentang pengalaman hidupnya, tentang kuburan reinkarnasi, dan lebih banyak lagi tentang garis keturunannya. Fan Gen. Dia tiba-tiba teringat kalimat membunuh Dao Jun, jika dia adalah akar fana, semua yang kuat di dunia adalah akar sampah. Chen Ye berjalan di balkon, menyalakan sebatang rokok, dan pikirannya melayang jauh. Sampai telepon berdering. Dari Zongnanhai, China. Bab 463. Chen Ye mengangkat telepon, mematikan rokok, ragu-ragu selama beberapa detik, dan kemudian menghubungkan telepon. Chen Ye, kamu harus tahu kenapa aku memanggilmu sekarang. Sebuah suara tua terdengar di ujung telepon. Mata Chen Ye sedikit menyipit, maaf, saya benar-benar tidak tahu. Jika kamu menghancurkan keluarga Lin, aku bisa menutup mata, tetapi mengapa kamu membunuh 3 murid Fang Zhenyi? Meskipun Chen Ye menghormati lelaki tua itu, dia masih berkata, bahkan jika Fang Zhenyi ada di depanku, aku akan menggunakan segala cara untuk membunuh orang ini. Jika kamu memanggilku untuk hal-hal ini, maka aku akan menutup telepon. Chen Ye hendak menutup telepon, ketika sebuah suara terdengar dari ujung telepon yang lain, kamu pergi sebentar, lebih cepat lebih baik, dan pergi malam ini, kalau tidak aku tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Chen Ye menutup telepon. Dia kembali ke ruang tamu, melirik Wei Ying yang sedang berlatih, dan tidak mengatakan apa-apa, menutup matanya dan mulai menjalankan 9 surga Suan Yang Jue. Saat ini, ayah dan Lin Juelong yang terluka harus dipindahkan ke pihak Fang Zhenyi. Di mana kuncinya Fang Zhenyi? Oh, aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Diam sepanjang malam. Keesokan harinya, Chen Ye membuka matanya dan menemukan bahwa Wei Ying telah bangun dan terlihat baik-baik saja. Chen Ye, kamu sudah bangun, aku membuatkanmu sarapan, kamu bisa mencobanya. Terima kasih. Setelah Chen Ye sarapan, dia akan keluar ketika dia mendengar ketukan di pintu. Itu adalah Bao Xinhe. Tuan Ye, jangan ganggu istirahatmu. Aku datang ke tempat ini pagi-pagi karena leluhurku. Mendengar kalimat ini, mata Chen Ye berbinar. Mungkinkah leluhur penjaga keluarga Bao datang lebih awal? Apakah dia sudah sampai? Dengan ekspresi penyesalan di wajah Bao Xinhe, dia berkata, Tuan Ye, karena beberapa hal, leluhur harus pergi ke Xianjiang dulu. Xianjiang. Chen Ye sedikit sensitif mendengar tempat ini, lagi pula tempat ini juga disebutkan dalam surat ayahnya kemarin. Mungkinkah ada sesuatu yang aneh di sana? Bao Xinhe mengangguk, Tuan Ye, kali ini para wali bertemu di sana. Isi diskusi adalah untuk memilih Anda. Setelah suara cukup, Tuan Ye tidak hanya akan mengalami kecelakaan, tetapi... Dan apa? Bao Xinhe ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi di bawah tekanan Chen Ye, dia masih berkata, dan keluargamu dan semua temanmu tidak kebal. Mendengar kalimat ini, mata Chen Ye tiba-tiba dipenuhi amarah. Ini adalah dendam antara dia dan Fang Zhenyi, mengapa dia harus melibatkan teman dan keluarganya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Bao Xinhe, apakah semua orang akan hadir di pertemuan ini, tidak terkecuali Fang Zhenyi. Seperti seharusnya.
Tiba-tiba, Bao Xinhe memikirkan sesuatu, mengangkat kepalanya, dan menatap Chen Ye. Tuan Ye, Anda tidak akan pergi ke sana, kan? Jika Anda pergi, Anda akan mati. Sudut mulut Chen Ye membentuk lengkungan dingin, saya tidak memiliki kesabaran untuk menunggu Fang Zhenye datang ke pintu. Kalau begitu, saya mungkin juga pergi menemuinya. Selain itu, saya masih memiliki satu yang sangat penting. Hal yang harus dihadapi. Setelah berbicara, Chen Ye tiba-tiba menyadari sesuatu, dan matanya yang dingin melesat ke arah pintu. Bang! Pintu dibanting terbuka. Pada saat yang sama, lusinan pembangkit tenaga listrik yang menakutkan menyerbu masuk. Ini memegang senjata di tangan mereka, dan mata mereka dingin. Dari perspektif nafas, kelompok orang ini berada di atas pemisahan dan reuni. Tidak hanya itu, Chen Ye mengenali senjata di tangan kelompok orang ini, yang berspesialisasi dalam menekan teknologi tinggi para pembudidaya dan prajurit kuno. Dia telah melihatnya di kapal naga Qinling, tetapi barang-barang di tangan orang-orang ini jelas lebih canggih dan lengkap. Wei Ying dan Bao Xinhe sedang menunggu mereka. Tepat saat pedang dihunus, seorang pria parubaya berjalan keluar dari kerumunan. Pria parubaya dengan wajah karakter nasional dan napas yang menakutkan datang ke Chen Ye. Tolong bekerja sama dengan kami. Jika Anda menolak, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Mendengar kalimat ini, Chen Ye duduk di sofa dengan tenang, menyilangkan kaki erlang, mengetuk lututnya dengan jari, dan suara samar terdengar, saya suka pintu ini, tetapi Anda merusaknya. Sekarang, saya akan memberi Anda 10 menit untuk membuatnya kembali seperti semula. Kata-kata itu berhenti. Chen Ye mengangkat kepalanya, matanya seperti bintang dingin, jika kamu tidak melakukan ini, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Ini adalah serangan balik terberat Chen Ye.